Hola pionir atau siapapun Anda serta dimanapun berada, luar biasa. Lem dan Serrano menelpon korban dengan berpura-pura menjadi karyawan Google dan mengatakan kepada korban kalau sudah terjadi upaya peretasan terhadap akun korban sehingga Google harus menutup akun tersebut. Jadi dengan uang tersebut diketahui kalau Lem menggunakannya untuk membeli mobil mewah, dan menurut informasi yang diberikan oleh Lem sendiri, mobil mewah yang dia punya itu ada 31 buah. Kebayang gak geng? Kalau kalian umurnya masih muda, ya katakanlah umur kalian masih belasan tahun, antara 16 sampai 19 tahun gitu ya. Tiba-tiba kalian sudah dianugerahi uang atau harta yang begitu melimpah. Alias ya kalian hidup kaya raya, gak berseri uangnya. Dan kira-kira apa yang bakal kalian lakukan? Apakah kalian bakal party-party, pesta habis-habisan, berbuat hal-hal yang duniawi banget lah pokoknya? Ya apapun lah gitu. Atau justru kalian akan menginvestasikan itu? Atau justru kalian udah punya pemikiran untuk ya melipat gandakan uang tersebut, disimpan yang baik untuk kedepannya? Nah memang kedengarannya ya kayak sebuah mimpi di siang bolong gitu ya. Nah tapi ternyata hal ini benar-benar pernah terjadi. Dan bahkan baru aja terjadi. Nah jadi ini kita bakal bahas sebuah kasus yang berhubungan dengan pencurian kripto yang dilakukan oleh seorang remaja yang sangat muda yang bernama Malone Lem. Jadi geng, dia ini mencuri kripto yang mana dia bisa menghasilkan uang sampai dengan 4 triliun rupiah. Wow. 1 miliar aja untuk anak muda, 1 miliar aja untuk anak belasan tahun kayaknya udah banyak banget. Tapi ini 4 triliun, kebayang gak tuh 4 triliun. Dan uang tersebut ya digunakan oleh Malone untuk berfoya-foya. Mulai dari satu klub ke klub-klub yang lain, sampai beli perhiasan mewah, perhiasan mahal, beli mobil supercar, dan menyewa beberapa rumah yang ada di Miami, sampai membelikan tas mewah untuk influencer-influencer cantik. Jadi bener-bener sultan banget. Nah ini adalah sebuah gambaran gaya hidup yang diimpikan oleh banyak remaja saat ini. Iya atau enggak? Pencurian kripto yang dia lakukan ini disebut-sebut sebagai salah satu pencurian kripto terbesar yang pernah dilakukan oleh seseorang. Nah namun aksinya ini harus berakhir di akhir tahun lalu karena Malone Lem ini sudah ditangkap oleh FBI. Dan kasus ini menjadi salah satu kasus pencurian kripto yang gila banget karena pelakunya malah nggak takut untuk menunjukkan kemewahan atas apa yang dia curi. Dia nggak takut secara terang-terangan menunjukkan ke publik apa yang udah dia dapatkan. Gimana nih geng? Ceritanya kok bisa si Malone ini mendapatkan uang sebanyak itu dari hasil mencuri kripto? Sekarang langsung aja kita bahas kronologi selengkapnya di sisi lain. Jadi geng, Malone Lem ini adalah warga negara Singapura. Gak jauh lah dari negara kita, di Singapura sana. Dan menurut informasi yang beredar, Lem sebenarnya sudah mendaftar di sebuah sekolah yang bernama Unity Secondary School di daerah Choa Chu Kang pada tahun 2017. Nah tapi entah kenapa dia itu nggak melanjutkan pendidikan di sana sehingga dia putus sekolah ketika dia berusia antara 13 sampai dengan 14 tahun. Dan setelah dia putus sekolah, Lem ini lebih aktif bermain game online dan juga aktif di komunitas game. Nah salah satu game yang paling sering dia mainin itu adalah Minecraft, dan Lem ini menggunakan nama Griffith di game Minecraftnya tersebut. Terus dia juga punya beberapa nama lain seperti Triple S Dollar di Telegram. Terus ada juga Anne Hathaway, terus nama aslinya sendiri yaitu Malone di berbagai platform game lain termasuk di aplikasi Discord juga. Pada saat dia bermain Minecraft, dia ini pada akhirnya bisa kenal dengan seseorang yang bernama Jendil Serrano, yaitu seorang warga negara Amerika Serikat yang tinggal di Los Angeles. Serrano ini memiliki beberapa nama samaran lah, nama untuk di game gitu. Yang pertama ada Box, terus juga Versace God, terus ada Skid Star. Gak butuh waktu lama, Lem dan Serrano menjadi teman dekat di saat itu. Nah cuma kedekatan mereka ini justru mengarahkan mereka ke aksi kejahatan atau yang negatif lah gitu. Karena otaknya sama-sama ya otak pencuri nih. Nah mereka berdua diduga melakukan pencurian akun pemain lain dari game untuk dijual lagi. Jadi ngehack akun-akun game punya orang. Dan kabar tersebut kemudian tersebar di komunitas game sehingga membuat nama mereka menjadi terkenal di antara para anggota
anggota komunitas game tersebut. Nah, jadi sedari dulu ketika mereka masih jadi gamers, mereka kayaknya udah terkenal suka mencuri. Nah terus geng, setelah itu singkat cerita, Lem ini memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat pada bulan Oktober tahun 2023. Ya mungkin karena dia berpikir ya udah memiliki kenalan orang Amerika, yaitu si Serrano tadi, ya mungkin kehidupannya di Amerika bakal lebih mudah. Dan Lem ini bisa ke Amerika menggunakan program pembebasan visa yang ada di Singapura. Nah, program tersebut memungkinkan seorang warga negara dari 42 negara termasuk Singapura untuk memasuki Amerika selama 90 hari untuk tujuan bisnis atau liburan. Dan sekedar informasi nih geng, negara kita itu nggak masuk ke dalam program tersebut. Jadi kalau kalian mau ke Amerika ya kalian tetap diwajibkan untuk menunjukkan visa ke kedubes Amerika. Ya kalah jauh lah kalau negara kita dibanding Singapura gitu ya. Terus geng, batas si Lem ini untuk bisa tinggal di Amerika itu kan cuma sampai bulan Januari tahun 2024. Nah tapi dia ini masih stay di sana dan malah memilih untuk nggak balik-balik ke Singapura, sehingga keberadaan dia di sana sudah termasuk ke dalam kategori ilegal. Dan diketahui selama dia masih berada di Amerika, dia ini menghabiskan waktu di Texas dan juga Los Angeles, bahkan sempat-sempatnya pergi ke Kanada. Dan selama di Amerika inilah Lem dan Serrano melakukan aksi yang lebih gila lagi dibandingkan sebelumnya. Yang sebelumnya cuma mencuri akun game, ya kan, membobol akun-akun milik orang. Nah tapi selama di Amerika mereka mempelajari cara membobol kripto, cara mencuri tabungan orang lain. Terus geng, untuk bisa menjalankan aksi tersebut, Lem dan Serrano itu sudah dari jauh-jauh hari menargetkan korbannya yang memiliki banyak investasi di kripto. Sekitar seminggu sebelum aksi dilakukan, kurang lebih sekitar tanggal 11 Agustus tahun 2024, salah satu di antara mereka memanipulasi korban agar bisa mendapatkan akses ke akun korban tersebut. Caranya adalah mereka akan mengirimkan notifikasi akses akun Google tanpa izin. Nah mereka mengirim itu ke akun milik korban. Dan Lem serta Serrano ini juga menggunakan proxy serta VPN agar terlihat seolah-olah pelakunya ini berasal dari luar Amerika. Lalu setelah itu seminggu kemudian, yaitu di tanggal 18 Agustus tahun 2024, Lem dan Serrano menelpon korban dengan berpura-pura menjadi karyawan Google dan mengatakan kepada korban kalau sudah terjadi upaya peretasan terhadap akun korban sehingga Google harus menutup akun tersebut. Nah, di dalam percakapan itu, Lem dan Serrano ini berusaha untuk meyakinkan korban agar mau memberikan kode keamanan akunnya kepada mereka. Karena merasa percaya dengan Lem dan Serrano yang kalimat-kalimatnya sangat meyakinkan, yang katanya merupakan karyawan Google gitu ya. Akhirnya korbannya itu percaya dan memberikan kode keamanan kepada Lem dan juga Serrano. Nah, ketika sudah mendapatkan kodenya, Lem dengan cepat mengakses akun OneDrive dan Gmail milik korban agar bisa menemukan aset korban di dalam bentuk kripto. Terus gak cuma itu aja geng, yang dilakukan oleh Lem ini, dia juga melakukan penelusuran di akun pribadi milik korban untuk bisa mencari informasi tambahan. Dan Lem ini lalu menemukan adanya catatan pertukaran mata uang kripto Gemini di akun Google milik korban. Nah mereka berdua jadi ingin mengakses Gemini si korban ini. Dan oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menelpon kembali si korban. Dan salah satu di antara mereka menyamar sebagai anggota tim keamanan dari Gemini untuk meyakinkan si korban kalau akun mata uang kripto milik si korban ini sudah dibobol. Jadi benar-benar caranya itu sebenarnya kalau dipikir-pikir sih simple, sederhana sebenarnya cara mereka. Tapi cara mereka meyakinkan itu tuh, gimana caranya tuh? Nah, mereka mencoba dengan cara tersebut. Nah awalnya mereka ini ya bisa meyakinkan korban untuk mentransfer sekitar 3 juta USD atau setara dengan 49 miliar rupiah dalam bentuk mata uang kripto ke dompet kripto milik Lem. Karena ya percaya-percaya aja kalau mereka ini benar-benar dari tim keamanan Gemini. Nah lalu Lem dan Serrano di saat itu juga minta sama si korbannya buat ngedownload sebuah program atau aplikasi koneksi desktop jarak jauh dengan alasan agar tidak terjadi pembobolan lagi di kemudian hari. Nah jadi gua kasih gambaran ya. Jadi ada beberapa aplikasi nih geng, yang kalau kalian install ya, terus ada kodenya kalian kasih ke orang atau justru kalian pegang sendiri kodenya. Nah kalian bisa matiin, nyalain komputer, terus ngetik di komputer kalian dari jarak jauh. Dan itulah aplikasinya. Salah satunya itu AnyDesk. Nah AnyDesk itu biasa digunakan oleh ya orang-orang yang mungkin pengen ninggalin kerjaan di rumah ya, komputernya tetap nyala tapi dia bisa kontrol dari jauh. Nah begitulah cara si Lem ini dan Serrano membohongi si korbannya. Dia minta install tuh aplikasi tersebut. Padahal nih geng ya, tanpa diketahui oleh si korban yang sudah dibodoh-bodohin ini, aplikasi atau program jarak jauh tersebut adalah celah bagi Lem dan Serrano untuk bisa mengakses secara langsung komputer si korban. Dan menurut informasi juga, nggak cuma Lem yang aktif untuk memanipulasi korban, tapi juga Serrano.
Nah, Serrano ini diduga terus mencoba untuk memanipulasi korban supaya dia mau membuka beberapa berkas yang salah satunya adalah berkas yang berisi private key yang bisa mengakses lebih dari 4.100 Bitcoin. Ketika Serrano ini berbicara kepada si korban, di sisi lain, Lem itu menggunakan kunci akses tersebut untuk mencuri Bitcoin. Nah, uang yang berhasil dicuri oleh Lem dan juga Serrano itu berjumlah sekitar 230 juta USD atau setara dengan 3,78 triliun rupiah. Gila. Kebayang gak tuh, geng? Dan setelah mereka mendapatkan uang tersebut, mereka bakal mencuci uang itu semua dengan memindahkan uang tersebut melalui berbagai mixer dan bursa. Pass-through wallet, terus ada VPN untuk menyembunyikan identitas mereka ketika melakukan pemindahan dana tersebut. Nah, dan di saat itulah mereka berhasil memindahkan uang dan memiliki uang sebanyak itu. Kebayang tuh ya, 2 orang ya bocil, ya bisa dikatakan bocil gitu ya, punya uang hampir 4 triliun. Diapakan uang itu oleh mereka? Dengan uang tersebut, apa yang dilakukan oleh Lem dan juga Serrano? Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai kehidupan mewah Malone Lem dan juga Serrano setelah mencuri kripto tersebut. Jadi geng, setelah melakukan pencurian, Lem ini langsung mendadak menjadi OKB alias orang kaya baru dan mulai sering memamerkan kehidupannya dia yang bergelimangan harta. Bahkan ada yang mengatakan kalau dia menjalani kehidupan yang disebut dengan post and boss lifestyle, yaitu sebuah istilah yang menggambarkan anak muda yang suka memamerkan mobil dan juga fashion atau pakaian mahal yang mereka posting di media sosial. Mereka juga party-party, bahkan rumah mereka yang besar dan mewah ditunjukkan semuanya. Dan ketika ditanya dari mana dia bisa memiliki uang untuk membeli begitu banyak benda-benda mewah atau barang-barang mahal, nah Lem ini selalu mengaku kalau dia adalah investor kripto. Padahal kenyataannya dia bisa menjadi kaya kayak gitu dengan cara melakukan peretasan atau mencuri kripto. Cerita yang sebelumnya gue jelaskan itu nggak cuma terjadi sekali aja geng, tapi sudah terjadi berkali-kali selama dia dan juga Serrano berusaha untuk membobol akun milik orang lain. Dan uang yang didapatkan dari penipuan tersebut dipakai oleh Lem untuk memenuhi gaya hidup yang mewah tersebut. Jadi foya-foya habis-habisan. Nah, sampai pada akhirnya aksi yang dilakukan di bulan Agustus kemarin seperti keuntungan besar bagi mereka, yaitu bagi Lem dan juga Serrano, karena jumlah uang yang berhasil dicuri benar-benar besar. Dan untuk bisa menghindari jeratan hukum, diduga Lem ini mendapatkan informasi dari pacarnya si Serrano kalau aksi mereka sudah ketahuan. Nah, ketika sudah mendapatkan kabar kalau aksi mereka ini ketahuan, Lem ini buru-buru menghapus telegramnya dia agar dia sulit untuk dilacak oleh pihak yang berwenang. Oke, mungkin part ini atau bagian ini adalah bagian yang paling kalian suka dari cerita kehidupannya si Malone Lem ini setelah dia mencuri kripto yang begitu banyak. Jadi dengan uang tersebut diketahui kalau Lem menggunakannya untuk membeli mobil mewah, dan menurut informasi yang diberikan oleh Lem sendiri, mobil mewah yang dia punya itu ada 31 buah. Mobil mewah loh, bukan Avanza, Sigra, Brio, enggak gitu, mobil mewah. Supercar. Nah, di saat itu dia membeli Pagani Huayra senilai 3,8 juta USD atau setara dengan 62 miliar rupiah. Terus dia beli Lamborghini Revuelto senilai 1 juta USD atau setara dengan 16 miliar rupiah. Terus dia beli lagi Ferrari dan Porsche Custom. Nah, namun katanya 22 kendaraan tersebut masih belum ditemukan, termasuk diantaranya Lamborghini putih dengan tulisan namanya dia. Itu nggak tahu dia sembunyiin di mana. Nah, terus di tanggal 10 September tahun 2024, Lem ini terbang dari Los Angeles ke Miami menggunakan jet pribadi. Kalian tebak, geng? Ke Miami itu buat apa? Jadi dia kesana cuma buat belanja doang. Dan selama dia di Miami, Lem ini menyewa beberapa rumah, termasuk salah satunya di Pulau Hibiscus dan 2 rumah mewah lainnya yang berada di dekat perairan. Nah, salah satu rumah tersebut dia sewa per bulannya sebesar 68.000 USD atau yang setara dengan 1,1 miliar rupiah. Bayangin tuh, 1 bulan 1,1 miliar. Dan seberapa besar dan mewah rumah itu, geng, kalian bayangin aja. Dan di Miami sendiri, Lem terus menghabiskan uangnya untuk mengunjungi klub malam serta membeli perhiasan serta mobil mewah. Di saat itu, geng, nama dia pun menjadi terkenal baik di Los Angeles maupun Miami karena kehedonannya dia dipamerkan di sosial media. Jadi viral banget, orang-orang jadi bertanya-tanya, ini siapa sih anak Asia, muka Chinese di Amerika gitu kan. Dia bisa sehedon itu, dia adalah investor kripto. Padahal kenyataannya dia bisa menjadi kaya kayak gitu dengan cara melakukan peretasan atau mencuri kripto. Cerita yang sebelumnya gue jelaskan itu nggak cuma terjadi sekali aja, geng, tapi sudah terjadi berkali-kali selama dia dan juga Serrano berusaha untuk membobol akun milik orang lain.
Dan uang yang didapatkan dari penipuan tersebut dipakai oleh Lem untuk memenuhi gaya hidup yang mewah tersebut. Jadi foya-foya habis-habisan. Nah, sampai pada akhirnya aksi yang dilakukan di bulan Agustus kemarin seperti keuntungan besar bagi mereka, yaitu bagi Lem dan juga Serrano, karena jumlah uang yang berhasil dicuri benar-benar besar. Dan untuk bisa menghindari jeratan hukum, diduga Lem ini mendapatkan informasi dari pacarnya si Serrano kalau aksi mereka sudah ketahuan. Nah, ketika sudah mendapatkan kabar kalau aksi mereka ini ketahuan, Lem ini buru-buru menghapus telegramnya dia agar dia sulit untuk dilacak oleh pihak yang berwenang. Oke, mungkin part ini atau bagian ini adalah bagian yang paling kalian suka dari cerita kehidupannya si. Dari mana uangnya? Dan pada saat itu, Lem sempat mengunjungi klub malam di Los Angeles dan dia sanggup untuk menghabiskan ratusan ribu dolar per malamnya. Dan menurut keterangan dari manajemen di klub tersebut, Lem mencoba untuk membayar dengan mata uang kripto dan menghabiskannya sekitar 400.000 sampai dengan 500.000 USD atau setara dengan 6,5 sampai 8,1 miliar rupiah untuk satu malam aja. Kehedonannya dia ini nggak sampai di situ aja, geng. Lem ini diketahui sering memberikan tas mahal senilai puluhan ribu dolar kepada orang-orang yang bahkan nggak dia kenal. Jadi kayak nge-giveaway suka-suka dia gitu. Jadi geng, uang yang banyak yang dimiliki oleh Malone Lem dan juga Serrano itu membuat Malone Lem menjadi memiliki banyak sekali barang-barang mewah dan sering pamer. Dan hal inilah yang menjadi akhir dari segala kekayaan yang dia miliki. Sebab dengan kekayaan itu dan hobinya yang suka menghambur-hamburkan uang, membuat pihak yang berwenang termasuk FBI jadi tertarik untuk menyelidiki Lem ini dan bagaimana bisa dia mendapatkan uang sebanyak itu. Kemudian geng, pencarian terhadap Lem dan juga Serrano pun berlangsung sampai pada akhirnya di tanggal 18 September tahun 2024, Serrano berhasil ditangkap di Bandara Internasional Los Angeles setelah dia kembali dari liburan di Maladewa bersama dengan pacarnya. Nah, setelah Serrano ditangkap, pacarnya ini langsung ngelaporin ke Lem dan juga Lem di saat itu langsung melarikan diri dari Los Angeles ke Miami menggunakan jet pribadi dan dia menghapus akun Telegramnya. Nah, namun usaha pelarian dari Lem ini ya percuma aja geng, karena dia udah berhasil dilacak dan langsung ditangkap oleh FBI di Miami. FBI kemudian melakukan penggeledahan di rumahnya dia yang ada di Miami dan menyita sebanyak 9 mobil serta jam tangan mewah yang salah satunya itu seharga 1,8 juta USD atau setara dengan 29 miliar rupiah. Ya pokoknya hampir 30 miliar. Dan di saat itu, pihak investigasi juga menemukan adanya nota penjualan untuk beberapa mobil mewah yang dimiliki oleh Lem. Dan Lem mengaku bisa mendapatkan uang sebanyak itu ya bukan karena dia investor kripto atau anak dari miliarder Cina. Nah, dia langsung aja jujur dan terbuka. Dia mengatakan kalau dia melakukan peretasan atau pembobolan penipuan kripto dan korbannya itu ya dia jebak bersama si Serrano.